Oke, halo guys, kembali lagi di channel YouTube Bumi Education ya. Kali ini kita bakal bahas soal nomor 7 tentang poin minus spektroskopi ya. Ini soal sebenarnya kecil sih poinnya, 14 poin, cuma ya sebenarnya gampang ya. Misalkan tahu spektroskopi aja ya. Gitu, dimana spektroskopi ini bakal metode untuk menentukan struktur dari suatu molekul, khususnya di organik ya. Nah, ini kita di sini sekarang. Reaksi berikut reaksi sintesis polimer Kevlar antara parafenilendiamina dengan tetrafoil klorida. Kevlar maka polimer dikenal sebagai bahan rompi anti peluru ya, kita lihat di sini. Nah, jika tetrafoil klorida diukur pada spektrum 1 HNMR akan memberikan sinyal berupa hidrogen. Nah, ini kan harus tahu ya, minimal tahu lah ya mana tetrafoil klorida ya. Ini kan fenilendiamina, berarti gugus NH2 dong. Diamina kan ada NH2. Ada 2 NH2. Nah, berarti yang ini kan, ini yang para fenilendiamina gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus yang ini juga, nah berarti tetrafoil klorida yang mana? Yang ini berarti ya. Dia ini ada dia 2 hasil klorida ya. Tanya, jika diukur pas 1 HNMR, maka akan bikin sinyal hidrogen. Nah, ada H ini kan cuma di sini doang ya. Nah, itu dia benar-benar simetris ya. Di sini. Jadi H yang di sini kan ini sinyal sama, ini sinyal sama. Tapi ini semua sama. Kenapa? Karena gugus fungsinya sama juga. Jadi lingkungan kimia sama semua. Jadi pasti akan memberikan beberapa sinyal, hanya satu sinyal saja. Kenapa? Karena ada simetri. Oke. Jadi lingkungan sekitar sini sama semua. Gitu. Oke. Nah, itu yang poin pertama. Sekarang poin kedua ya. Berikutnya merupakan spektrum massa tetrafoil klorida ya. Kita lihat. Nilai massa molar molekul tetrafoil klorida adalah dan massa X-nya diketahui sebesar 201,9588. Nah, biasa kalau MR itu ini namanya MS ya. Ini spektrum massa ya. Kita lihat itu sebenarnya kalau buat MR tuh lihat dari sini ya. Nah, kita kasih scroll dulu. Nah, ini. Kita lihat puncak paling kanan tapi intensitasnya paling tinggi. Ya, dalam hal ini berarti dia 202. Kenapa? Karena ini skala 2222 ya. Tahu dari mana ya? Hitungnya sendiri ini. 182. Ini kan di sini 190 ya kan. Tengah-tengah biasa gini terus ini dibagi 4 lagi berarti ini kan tiap 222 gitu ya. Nah, ini berarti ya udah. Berarti jawabannya adalah massa molarnya adalah 202. Itu dari mana? Dari M per Z nih. Ini buat apa? Buat massanya. Gitu, buat MR. Kenapa dibilang M per Z? Karena dia sebenarnya yang terbaca itu adalah yang kation positifnya. Jadi M plusnya. Itu yang kebaca di MS sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, ini juga deket-deket ya. Jadi bisa dibuktikan nih valid dengan 201,9588 di sini. Oke. Nah, gitu. Oke, itu yang ini. Nah, nilai massa tersebut besar dari kombinasi isotop klor. Nah, isotop klor itu sebenarnya ada 2 ya. Ada 35Cl, ada 37Cl. Dengan membandingkan 3:1 di sini ya. Nah, tapi kalau kita hitung sini yang 202 tuh kira-kira dari mana nilainya? Ya, kita bisa hitung aja di kalkulator ya. Kita bisa hitung. Nah, ini kita bisa hitung ya. Kan dia rumusnya apa? C8 4CO22. Nah, ini 8 kali 12 tambah 4 tambah 2 kali 35 ya. Sorry. Tambah 2 kali 16. Nah, pakai pas kan 202. Nah, jadi makanya kenapa kita setahu nih kurang lebih kenapa yang 202. Karena tadi kita udah baca 202 ya. Sorry, dari sini kan ya 202 kita udah tahu itu isotopan. Cl itu kan 35,5 kan AR kan. Itu karena udah kombinasi dari 35 sama 37 itu. Jadi jangan jawab 3537 ya. Karena tanya kan ini massa X tersebut berasal dari mana? Ya jawabannya berarti yang A, 35Cl dan 35Cl di kedua gugus hasil klorida tersebut gitu ya. Karena kalau kita pakai yang 3537, nanti dia hasil bakal jadi, kalau ini bakal jadi 204, karena tambah 2 ya, dan ini bakal jadi 206. Seperti itu. Gitu. Kemudian ini, puncak basis atau base peak spektrum tersebut berada pada M per Z. Berapa gitu. Nah, base peak itu adalah yang kelimpahan reaktifnya itu 100%. Atau yang paling tinggi lah ya. Kalau memang kalian mau tahu gampangnya gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, binding itu berarti yang mana? Yang 100% yang ini, ya. Kita bisa zoom di sini. Ya. Ini sekitar 162, 164, 166, 168 lah. Berarti ini tengah-tengah, berarti 167 lah ya, kurang lebih gitu. Jadi kan mesti bisa memperbesar ini.
Jadi ini M plus Z di mana? Ada di nih. Ada di sini. Jadi jawabannya 167. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Itu puncak base peak-nya. Ya, harus diambil bulat ya karena ini kan dia nggak ada yang koma-koma di sini. Nah, puncak basis tersebut berkorelasi dengan fragmen dengan rumus apa? Nah, cari yang kira-kira MR 167 aja. Nah, kita di sini. Dia awalnya 202, ya kan? Sini 167. Ya kan? Nah, kita bisa hitung kira-kira fragmen apa yang hilang sebenarnya. Ya, kita bisa hitung sini. 202 0167. Nah, 35 kan? Nah, 202 0167, 35. Berarti dia cuma hanya hilang satu cell saja. Ya. Jadi jawabannya adalah yang mana? Ya udah tadi kamu rumusnya C8H4 CL22. Ya berarti C8H4 ClO2. Ya. Kenapa kakak bisa bilang begitu? Karena ini sebenarnya MS itu dia kenapa bisa muncul fragmen-fragmen kayak gini? Karena sejatinya sebenarnya molekul itu dipecah-pecah. Dia diputus-putus menjadi fragmen-fragmen tertentu gitu ya. Jadi selisihnya kayak ini 35 ya kan. Terus ini selisihnya berapa lagi gitu. Nah ini sebenarnya ini yang masa-masa yang ada di bawah-bawah semua. Ini bakal masa fragmen-fragmen dari molekul tersebut. Jadi kita sebenarnya bisa baca struktur dari MS dengan membaca fragmen-fragmen yang ada. Terus kita cocokin nanti sama rumus molekul yang mungkin dari MS itu. Cuma lebih susah ya. Dan kakak tuh lebih ya sebenarnya lebih gampang baca NMA karena lebih powerful. Itu paling powerful jauh. Bener. Kalau MS itu cuma paling buat tahu isotop sama buat tahu fragmen-fragmen dikit ya bisa cincai lah ya. Gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita gampangnya tinggal lihat selisihnya aja dari yang ini yang ada gitu supaya kita bisa tahu fragmen apa yang berkorelasi. Atau kalau mau gampang sebenarnya bisa nebak-nebak juga sih hitung MR cuma kan lebih lama ya. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir ya. Ya spektrum inframerah ya. Ketika mendengar spektrum inframerah tetrafluorokoid dan produk keva dapat spektrum serapan juga bahasa di gugus karbonil pada bilang 164 cm1 pada spektrum A dan 167 pada spektrum B. Misalkan data tersebut spektrum A dan spektrum inframerah dari apa dan spektrum B dan inframerah dari apa. Nah, kita lihat aja puncaknya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat spektrum inframerah kita bisa lihat di sini ya. Ini informasi dari ChemiBTex ya. Ini kita bisa lihat bahwa ini ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya kalau ester kan ada sekitar 1735 tuh. Nah, tapi kalau misalnya di gugus polar elektron dia lebih tinggi lagi. Jadi kalau aset anhidrida kita bisa di sini, kalau asiklik dia sekitar 1750 dan 1820. Kalau 6 member ring 1750 1820 juga, cincin 6, cincin 5 dan 175 dan 1865. Gitu ya. Nah, tapi just konjugasi itu dia juga akan menurunkan frekuensi. Jadi sama juga kayak ini. Ya, hasil klorida. Nah, seklorida ya 1860 plus minus 20. CLB akan mirip lah, kurang lebih 1800-an plus minus 15 gitu. Ya. Nah, jadi kayaknya cocok di sini ya. Kalau kita di sini ya satu yang ini kan antara tetrafluorokoida kan berarti tadi nih ya asil klorida ya. Sementara keva itu adalah gugus apa? Di sini adalah gugus amida ya. Kalau kalian tahu jadi tunggal sangka boksit semua ya. Nah, jadi yang ini ya. Ini yang amida ya. Iya, ini amida ya. Kita bisa lihat di sini. Bahwa kinetic ChemiBTex juga ya. Nih. Kita bisa lihat bahwa yang amida itu dia sekitar 1650 ya. Ini kan utama amida yang mirip IMTS 1510 sampai 1700 nih 1650 ya kan. Nah, kita bisa lihat jadi kalau lebih ya puncak ke 1600-an sini lah. Gitu ya. Kalau lebih kita bisa lihat seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mau ini ya, berarti ini yang 164 pasti yang amida ya. Jadi yang amida tuh pasti yang ini yang Kevlar ya. Dan yang 1769 itu adalah yang ini ya. Ini yang asil klorida ya. Jadi ini adalah tetrafluorokoid klorida ya. Oke. Nah, jadi spektroskopi ini gampang banget ya. Karena cuma tanya jumlah sinyal dan bla 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 gitu. Jadi ini mudah banget dibandingkan dengan yang OSP tahun sebelumnya yaitu tahun 2 tahun lalu yaitu tahun 2022 ya. Nah, jadi cuma IR, MS sama NMR aja yang perlu kalian pelajari di spektroskopi ini. Oke, mudah kan ya? Oke, thank you udah nonton channel YouTube Pumi Education ya untuk yang bahasan nomor 7 ini. Ya. Jangan lupa di like, comment,
share jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Pommy Education ya. See you on the next video.